Bapa, sungguh kami mengucap syukur Tuhan buat kasih setiamu yang luar biasa dalam kehidupan kami Tuhan. Kasih setiamu yang tidak pernah berubah, kasih setiamu yang tidak pernah tergoyahkan Tuhan. Engkau tetap setia Tuhan, mengasihi kami, menyayangi kami Tuhan. Sungguh seperti pujian tadi Tuhan, kami harus selalu mengucap syukur Tuhan. Berkati setiap kami Tuhan, melalui kebenaran-kebenaran firman-Mu Tuhan. Engkau mengajarkan kepada kami, untuk kami juga harus setia Tuhan kepada Engkau Tuhan. Selalu mengucap syukur buat semua kebaikan Tuhan yang Tuhan sudah nyatakan dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau adalah Tuhan kami, Engkau yang mengendalikan kehidupan kami sepenuhnya Tuhan. Kami milik-Mu, kami kepunyaan-Mu, kami adalah umat kesayangan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap sambut firman-Mu di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Haleluya, amin. Ya, puji nama Tuhan. Malam hari ini kita mau merenungkan firman Tuhan ya. Kan tema di bulan ini adalah Yesaya 54 ayat yang ke-10 ya. Sebab biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tetapi kasih setiaku tidak akan beranjak daripadamu, dan perjanjian damaiku tidak akan bergoyang. Firman Tuhan yang mengasihani engkau. Amin. Kalau kita berbicara tentang kesetiaan ya, terlebih kesetiaan kita manusia itu masih diragukan ya. Kadang manusia tuh seringnya nggak setia ya. Manusia tuh seringnya lupa akan janji setianya ya. Yang seperti kita tahu banyak ya di pengalaman-pengalaman kehidupan manusia itu kan dari awal cintanya ya setengah mati ya untuk mendapatkan kekasih hatinya ya, padahal dengan penuh perjuangan, tapi janji untuk setia sampai akhir ya. Tapi banyak juga di perjalanan akhirnya nggak setia ya, terlebih kepada pasangan ya, karena mungkin situasi keadaan ya. Mungkin kan kalau biasanya kan ya masih awal-awal ya pasti setia. Nah tapi kalau kita sudah hidup bersama ya, terus pasti ada gesekan-gesekan ya, karena misalkan dua kepala ya jadi satu kan, masing-masing punya prinsip-prinsipnya. Nah itu kadang yang membuat manusia itu juga pada akhirnya kesetiaannya bisa berubah ya. Oh ternyata kok pasanganku seperti ini ya, mengecewakan ya, dan banyak mungkin keadaan atau situasi yang membuat hati sedih ya. Nah itu kadang yang mempengaruhi manusia itu untuk tetap setia ya. Tetapi ya, melalui firman Tuhan malam hari ini ya, kita itu diajarkan untuk
belajar apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus ya, tentang kasih setianya ya, yang tidak pernah berubah ya. Kalau manusia itu kasih setianya manusia itu bisa berubah ya, bisa pudar ya. Tetapi tidak demikian dengan kasih setia Tuhan ya. Di sini Tuhan Yesus mengajarkan tentang kasih ya. Seperti yang kita tahu, Tuhan mengajarkan kasihlah Tuhan Allahmu ya dengan segenap hatimu ya, dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu ya. Kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri ya. Itu adalah hukum atau perintah yang Tuhan ajarkan ya, yang terutama dan yang pertama yang Tuhan Yesus ajarkan kepada setiap orang percaya ya. Nah, dari mana kasih itu berasal ya? Kita buka di 1 Yohanes 4 ya, ayat 7 dan 8 ya. 1 Yohanes ya. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Jadi barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih ya. Jadi kasih itu berasal dari mana Bapak Ibu Saudara? Ya, kasih itu berasal dari Allah ya. Ya, sebab kasih itu berasal dari Allah. Di sini di 1 Yohanes 4 ayat yang ke-7 tadi ada perikopnya adalah Allah adalah kasih ya. Rasul Yohanes menuliskan tentang ini ya tadi, bahwa sebab kasih itu berasal dari Allah ya. Sebab Allah adalah kasih. Jadi Allah adalah sumber kasih ya. Kasih itu adalah Allah, itu adalah kasih. Jadi kasih itu adalah Allah sendiri ya, pribadi Allah sendiri ya. Nah, tadi barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Jadi mengapa kita harus memiliki kasih ya? Kita harus memiliki kasih dan apa? Mengapa kasih itu harus menjadi dasar kehidupan manusia ya? Seperti yang dijelaskan di firman tadi, ya, barang siapa ya, dan setiap orang yang mengasihi itu lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah ya. Jadi mengapa kita itu harus memiliki kasih ya sebagai dasar hidup kita ya. Karena melalui kasih itu kita ya, melalui kasih itu kita dapat menciptakan ya hubungan yang apa ya, yang baik ya, yang harmonis ya antara diri kita dengan Tuhan ya, dengan keluarga, dengan teman dan orang-orang yang ada di sekitar kita ya. Karena tanpa kasih ya itu tidak akan mungkin ya
kita bisa menjalani kehidupan ini dengan baik ya. Coba Bapak Ibu renungkan ya, misalkan nggak ada kasih di dunia ini, pasti apa yang terjadi? Kalau nggak ada kasih ya, pasti akan terjadi perpecahan ya, kacau ya, pertengkaran ya. Karena nggak ada satu dengan yang lainnya, nggak akan ada yang mau mengalah ya, nggak ada yang mau ya mengalah, bersabar ya. Pasti maunya kalau nggak ada kasih ya, maunya diri kita ini yang paling benar, diri kita ini yang ya yang paling pintar, yang paling benar ya. Itu kalau kita nggak ada kasih ya, kita akan jadi orang yang sombong ya, kita akan menjadi orang yang tinggi hati ya. Tetapi tidak demikian dengan kalau kita memiliki kasih ya, kita akan memiliki kerendahan hati ya, seperti pujian tadi ya, kalau kita memiliki kerendahan hati, kita itu mau dibentuk sama Tuhan ya, menurut kehendak-Mu ya. Kita mau menurut kehendak Tuhan, dan itu nggak akan terjadi kalau kita nggak memiliki kasih kepada Tuhan ya. Ya, ketika kita memiliki kasih, kita akan mengutamakan ya kepentingan orang lain itu daripada kepentingan diri kita sendiri ya. Kita juga akan lebih perhatian ya, kita akan peduli ya ketika kita melihat orang lain yang sedang mengalami kesulitan ya, kesusahan. Kalau kita memiliki kasih, kita itu akan mudah tergerak ya, hati kita itu untuk mengasihi ya, memperdulikan ya. Dan kita juga akan menjadi pendengar yang baik ya. Kalau ada orang yang ya butuhnya kan curhat ya, kalau kita nggak punya kasih kan, ya itu kan masalahmu sendiri ya, masalahmu sendiri. Kita nggak akan jadi orang yang peduli ya. Jadi kasih itu adalah ciri-ciri orang percaya atau orang Kristen ya, yang percaya kepada Tuhan Yesus ya. Hidupnya akan dipimpin oleh Roh Kudus ya, yaitu penuh dengan kasih Tuhan ya. Nah, kalau sekarang kalau kita tahu bahwa kasih itu berasal dari Allah, dan Allah itu adalah kasih, dan Allah itu adalah sumber kasih itu sendiri ya, maka kita sebagai orang Kristen ya, kita itu tidak perlu lagi meragukan akan kasihnya Allah ya. Firman Tuhan kan mengatakan ya, bahwa biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang ya, tetapi kasih Tuhan itu tidak akan pernah beranjak ya. Artinya seberapapun keadaan dunia ya yang terjadi ya, kasih setia Tuhan itu akan tetap ya. Mungkin kalau dalam secara kita pikirkan ya, masa sih gunung itu bisa beranjak ya, gunung-gunung itu bisa beranjak ya, kecuali kalau ada gempa bumi ya. Nah, atau gunung meletus ya, itu pasti akan ada perubahan ya tetapi firman Tuhan janji Tuhan ini ya,
dia akan tetap ya, kasih setianya Tuhan itu tetap untuk kita umat yang dikasihinya ya. Ya, amin ya. Tuhan akan selalu setia ya dengan janjinya ya. Karena kasih Allah itu tidak akan berubah ya. Kasihnya itu tetap tak tergoyahkan. Kasih yang abadi ya. Dasar dari kasih yang tidak berubah itu adalah firman Tuhan itu sendiri ya. Tuhan berfirman ya di Yeremia 31 ayat 3. Ya, Yeremia 31 ayat 3. Dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu nih. Ya. Tuhan, firman Tuhan ya, aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal ya. Kasih Tuhan itu kekal, itu gambaran sifat abadi kasihnya Tuhan terhadap kita ya. Kasihnya tidak bergantung pada situasi atau perubahan dunia ya. Tidak peduli seberapa jauh ya kita sudah pernah meninggalkan Tuhan ya. Tidak peduli seberapa jauh kita itu pernah ya mendukakan hati Tuhan ya. Ya. Namun kasihnya itu selalu mengajak kita untuk menerima kita kembali ya. Karena kasihnya yang abadi ini ya, yang akan selalu ada menyertai kehidupan kita anak-anak Tuhan ya. Kalau di cerita Alkitab tuh yang anak bungsu ya, yang meninggalkan bapaknya itu minta warisannya, terus dia nah kadang kita itu juga seperti itu, kita kadang menghadapi pergumulan, permasalahan, kita tuh kecewanya dengan orang lain, tapi kadang wis aku males nang gereja ya, nggak suka ketemu orang itu ya, atau wis karena keadaan-keadaan yang dialami ya akhirnya membuat aku ini udah ikut Tuhan Yesus tapi keadaanku kok ya seperti ini ya, kok tambah susah, kok tambah menderita misalnya ya. Kadang itu manusia itu seperti itu ya, tanpa bahwa kita itu sudah mendukakan hatinya Roh Kudus ya, mendukakan hatinya Tuhan. Tuhan loh begitu setia ya kepada kita, begitu menyayangi, mengasihi kita, tapi kadang kita itu yang nggak bersyukur ya Bapak Ibu Saudara ya. Ya. Karena kasihnya kita itu menerima pengampunan ya atas dosa-dosa yang kita lakukan ya. Ya. Mari kita sebagai orang percaya ya, kita anak-anak Tuhan Yesus ya, kita harus selalu merenungkan kasihnya yang abadi ini ya, kasih Tuhan Yesus ya. Kita harus menyadari betapa mahalnya, betapa berharganya ya kasih yang Tuhan berikan kepada setiap kita ini ya. Kasihnya itu luar biasa ya, kasih yang memberikan kita itu kekuatan ya. Kasihnya itu yang memulihkan ya ketika kita ya itu tadi, ketika kita lemah, kita itu manusia yang kadang lemah ya, kadang itu masih kedagingan kita ini yang berbicara ya. Nah, kita harus menyadari ya kembali, kita harus kembali lagi bahwa kita harus pandang Yesus ya, kita harus kembali kepada
firman Tuhan ini sebagai pegangan hidup kita ya. Karena tanpa firman Tuhan kita akan jatuh ya. Kita akan jauh dari Tuhan ya. Tetapi dengan kasih-Nya Tuhan ini, Tuhan tuh masih mau menyayangi kita kembali, menarik kita kembali, mengampuni segala dosa kita ya. Mari kita renungkan itu semuanya ya Bapak Ibu. Jangan kita mudah kecewa ya dengan apapun ya, dan nanti imbasnya tuh sama Tuhan ya. Padahal kita kecewanya sama manusia, tapi nanti yang wis aku nggak Tuhan-Tuhanan, aku nggak mau ke gereja ya, aku nggak mau pelayanan ya. Jujur ya, saya juga alami seperti itu ya Bapak Ibu Saudara. Tapi puji Tuhan ya, dengan adanya Roh Kudus dalam kehidupan kita ya. Saya pernah juga kan WA sama pastor ya, udah wis gitu ya, tapi ya wis pastor saya diam aja sih, nggak jawab ya atau oke. Ya, tapi di situ ketika saya, Tuhan itu banyak berbicara ya Bapak Ibu Saudara ya. Ya tuh, kalau kita dekat dengan Tuhan, kita itu akan peka ya, kita akan tahu suaranya Bapa ya. Jadi ketika Pastor Sam dengan nggak menjawab, itu Tuhan yang berbicara ya. Tuhan yang berbicara melalui apapun ya. Tuhan itu nggak bisa kita ini dengan otak kita yang kecil ini ya. Jadi banyak cara Tuhan itu berbicara ya. Jadi kalau kita sekarang sudah tahu bahwa kita punya Bapa yang luar biasa dalam hidup kita, kita itu jangan kita itu nggak sendiri ya. Kita itu ketika kita nggak mampu, ketika kita nggak kuat, itu ada sosok Bapa yang menopang ya, yang menyertai ya. Jadi mari kita belajar untuk menghargai kasih Bapa yang luar biasa ini ya. Kasihnya itu mahal ya. Kasihnya itu yang memberi kita kekuatan, pengharapan ya. Akhirnya kita ketika kasih itu berbicara dalam hidup kita, kita itu memiliki pengharapan lagi ya kepada Tuhan ya. Kasihnya itu selalu menyertai, mengiringi ya, dan yang menerangi setiap langkah-langkah hidup kita orang percaya ya. Kasihnya itu tidak akan pernah meninggalkan kita ya. Kita tidak akan pernah dibiarkan sendiri. Ya, inilah yang menjadi dasar iman kita ya, kekuatan kita ya, untuk kita bisa berdiri teguh, kita bisa tidak tergoyahkan dengan keadaan situasi apapun ya, untuk tetap percaya ya bahwa rencananya Tuhan itu indah bagi setiap kita ya. Kasihnya itu memulihkan ya, kasihnya itu menyembuhkan ya. Ya, ketika Tuhan mengampuni kita, kita itu menerima pemulihan ya. Kita disembuhkan ya. Banyak contoh-contoh di Alkitab ya, kalau kita mau merenungkan firman Tuhan ya. Karena padanan kita ya, itu hanya firman Tuhan ya. Jadi kalau kita cari contoh-contoh orang yang hidup di dalam Tuhan ya, kita lihat dari firman Tuhan saja ya. Banyak seperti janda Sarfat ya, yang kekurangan ya,
Tuhan berkati ya. Dia juga wanita yang kedapatan untuk berzina ya. Tuhan enggak menghakimi, Tuhan enggak menghukum ya. Tuhan mengampuni ya. Dan banyak lagi ya Tuhan menyembuhkan ya orang buta, Tuhan menyembuhkan orang yang sakit kusta ya, orang lumpuh berjalan, banyak ya, banyak mujizat Tuhan ya, kasih Tuhan yang Tuhan nyatakan ya dalam firman Tuhan ini ya, cerita Alkitab ya, karena kasih Tuhan itu ya. Ya, oleh sebab itu kita patut bersyukur, kita patut berterima kasih ya kepada Tuhan Yesus ya. Tuhan Yesus Kristus telah memberikan kasih-Nya yang kekal dan abadi itu kepada kita ya, melalui kehidupan kita. Kita ini dipilih sama Tuhan Yesus ya, dan kasih-Nya itu akan tetap menyertai kita ya. Coba kita baca di Mazmur 103. Mazmur 103 ayatnya yang ini ke-8 ya, 8 ya, kita baca 8 sampai 13 ya. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia ya. Ini adalah pribadi Tuhan ya, Dia penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Ya, tidak selalu Ia menuntut dan tidak untuk selama-lamanya Ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia ya. Jadi seperti Bapa yang sayang kepada anak-anaknya ya. Enggak ada Bapa di dunia aja ya sangat mengasihi, menyayangi anaknya ya. Terlebih kasih Bapa ya yang sangat mengasihi kita ya. Kita tidak dihukum ya, harusnya kita ini menerima penghukuman, tetapi karena kasih-Nya Tuhan kita diampuni ya, kita disayangi ya, kasih setia Tuhan ya. Ayat yang ke-17 ya, tetapi kasih setia Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya atas orang yang takut akan Dia dan keadilannya bagi anak cucu. Bagi orang-orang yang berpegang pada perjanjiannya dan yang ingat untuk melakukan titahnya ya. Kita harus berpegang kepada perjanjiannya ya. Tuhan adalah menegakkan tahtanya di surga dan kerajaannya berkuasa atas segala sesuatu ya. Di sini ayat yang ke-20, pujilah Tuhan hai malaikat-malaikatnya, hai pahlawan-pahlawan perkasa ya, yang melaksanakan firman-Nya dengan mendengarkan suara firman-Nya ya. Seperti bulan kemarin kan kita adalah pahlawan ya. Kita ini adalah pahlawan-pahlawannya Tuhan ya, pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa ya. Kita yang melakukan firman Tuhan ya. Kita yang mau mendengar dan melakukan firman Tuhan ya. Pujilah Tuhan hai segala tentaranya, hai pejabat-pejabatnya yang melakukan kehendak-Nya. Pujilah Tuhan hai segala buatannya, di segala tempat kekuasaannya, pujilah Tuhan hai jiwaku ya. Jadi ya mari kita patut bersyukur, kita harus selalu memuji-muji Tuhan ya, kebesarannya, kebaikannya, kuasanya itu, kasih setianya itu yang gak pernah habis-habisnya, itulah yang harus kita renungkan, kita pujikan setiap waktu ya. Ya memang kalau kita memikirkan masalah itu membuat kita itu jadi
lupa akan kasih Kristus. Tapi ayo kembali lagi ke firman Tuhan, ayo kembali lagi ke kasih Tuhan ya. Kasihnya itu akan memulihkan setiap kita ya, yang akan membuat kita akan kembali untuk memiliki pengharapan ya kepada Tuhan, bahwa Tuhan merancangkan kehidupan yang indah bagi setiap kita ya. Ya, demikian firman Tuhan. Semoga Bapak Ibu bisa memahami ya, bahwa firman Tuhan ini patut kita syukuri ya dalam kehidupan kita ya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.